Shalom, haleluya. Nama saya Frisco Rumemper. Saya di sini bersama istri saya yang tercinta. Hai, saya Claudia Rumemper Wakari. Saya Rival Sundalangi dan saya bersama dengan istri saya. Saya Ima Sinaga. Saya Pendeta Joni Salu dan istri saya. Hai, dengan saya Yola Salu Rindo. Kami memasuki tahun yang ke-9. Usia pernikahan kami saat ini sudah masuk kepada 1 tahun 1 bulan. Usia pernikahan kami sudah 21 tahun. Pertemuan kami itu di tahun 2009 sebagai siswa dan siswi di Sekolah Kitab Purbasari. Kami dipraktekkan di GPD Maranatha dan kami dipraktekkan bersamaan di tempat ini. Selanjutnya saya melanjutkan pendidikan tingkat 2, masa praktek di Jakarta. Kami sudah bersahabat dan ketika itu kami dipisahkan oleh jarak. Setiap kali ada masalah, saya selalu hubungin istri saya. Saling bertukar pikiran. Saya udah mulai intens komitmen ya untuk berhubungan lebih dari sahabat dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Kami datang dari dua background yang berbeda, saudara-saudara, di mana saya pindah ke Amerika sebagai imigran dan istri saya datang ke Amerika sebagai seorang student. Realitanya kami tetap harus melakukan long distance relationship, di mana saya harus pulang pergi Amerika Indonesia untuk melakukan segala tanggung jawab saya, dan istri saya kembali stay ke Indonesia karena status keimigrasiannya. Dan bagi saya sebagai istri, ada banyak proses yang harus saya lalui. Saya harus mengurus 2 anak di rumah sendiri dan ditinggal oleh suami saya yang harus pergi bekerja dengan waktu yang lama. Yang pertama, kita harus takut akan Tuhan. Kita harus berjalan hidup sesuai firman Tuhan dan saling mengasihi sebagai suami istri dan selalu membangun komunikasi yang baik, menghargai perbedaan satu dengan yang lain, jujur dan setia. Sebagai istri, saya selalu berusaha mendukung dan mensupport suami dan anak-anak khusus dalam pelayanan dan selalu berusaha menjadi sahabat bagi suami juga anak-anak saya, selalu memberikan apa yang mereka inginkan, terutama itu kebutuhan-kebutuhan di dalam keluarga. Tapi pernikahan ini adalah tentang komitmen. Komitmen kita kepada institusi pernikahan yang dibuat oleh Tuhan sendiri. Only God can make it work. It requires intentional decision and endless effort to keep it going and keep it growing. Hanya Tuhan saja, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang mampu membuat pernikahan kami berhasil. Sebagai suami, Istri, kami selalu kompak dan enjoy dalam menjalani rumah tangga. Saudara harus memilih pasangan hidup yang seiman dan takut akan Tuhan. Pilihlah pasangan hidup yang mempunyai satu visi dan satu misi sehingga kedepannya dapat sehati dan sejalan. Tanya Tuhan, percayai perkataan Tuhan bahwa Tuhan sudah menyediakan jodoh yang terbaik buat kita. Harus komitmen menjaga kekudusan hidup. Sekian kesaksian pernikahan kami, kiranya itu bisa memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. And together we went through the valleys of life. Dan kami bersama-sama juga melewati lembah-lembah kelam, saudara. Times of sickness, Waktu saya sedang sakit, times of problems, waktu sedang ada hal-hal yang tidak enak. times that we didn't know what to do, but together we were in prayer and trusting God. Ada hal-hal di dalam pasangan kami tidak tahu apa lagi jalan keluarnya. Tapi kami bersama-sama percaya kepada Tuhan. She helped me to help me keep my arms up. Istri saya juga menolong saya untuk membuat tangan saya tetap terangkat kepada Tuhan. And I helped her to keep her arms up. Dan saya juga menolongnya untuk tetap tangannya terangkat. And I'm so thankful that we are able to make this journey in life together. Oh, dan saya berbahagia bahwa kami bersama-sama bisa berjalan untuk melewati perjalanan hidup ini. But you know, some relationships are heading for trouble. Tapi saya tahu juga beberapa hubungan pernikahan sedang mengalami masalah-masalah besar. And some people don't realize that their relationship is in trouble. Dan beberapa orang umat Tuhan tidak
mengerti bahwa relationship mereka sedang menghadapi masalah. And they are not doing what they should do to make it successful. Dan mereka tidak menjalani solusi-solusi atau membuat sesuatu untuk membuat itu kembali lagi berhasil. You know, in my life, I have been traveling so much from country to country to preach the gospel. Saudara tahu saya begitu banyak traveling, menginjil berbagai negara demi negara. Do you know how many hours I spent in the airplane? Tahukah saudara begitu banyak jam-jam yang saya luangkan di atas pesawat. More than 2 full years of my life I have been in the air. Bahkan lebih dari beberapa tahun itu saya cuma ada di atas pesawat, saudara. If I put all the flights together, more than 2 full years only flying from one country to another. Kalau saya gabungin tiket-tiket pesawat saya, saudara-saudara, itu lebih jumlahnya milesnya dari 2 tahun. And so I know a little bit about flying. Jadi saya mengerti sedikit banyak tentang terbang. And let me use a few examples out of the airplane which we can use in our relationship. Dan oleh karena itu saya rindu untuk memberikan suatu metafor tentang pesawat di dalam hubungan kita. One of the instruments in the cockpit is called an attitude indicator. Dan salah satu instrumen yang dipakai di dalam kokpit pesawat di depan, saudara ya, adalah An attitude indicator. an attitude indicator. Yeah, it's like an artificial horizon. Adalah horizon artificial ya yang dibuat, yang tahu saudara ya, pilot bisa lihat gitu. Yeah, thank you for explaining a little bit. Yeah. You know, the pilots say you cannot fly according to your feeling. Saudara tahu bahwa pilot berkata bahwa Anda tidak bisa terbang sesuai dengan perasaan Anda. When you are flying in the night, when it's all dark or through the clouds. Saat mereka terbang di tengah-tengah kegelapan tengah malam, Your feelings will lie to you. perasaan Anda akan berbohong kepada Anda. You will think that you're going up, but in reality you're going down. Anda bisa kira, perasaan Anda bisa berkata bahwa oh kita kayaknya terbang naik nih. Tapi enggak, lagi turun. Or you think you go down, but you're going up. You don't feel it anymore, the reality. Anda rasa bahwa oh kayaknya lagi ke sini nih. Tapi ternyata nggak bisa dirasakan saudara di realita. And this can be very dangerous for a plane because if you think you're going up, but you're going down, you'll crash. Tapi berbahaya saudara saat Anda kira hubungan Anda lagi naik. Ternyata itu turun dan bisa crash saudara, bisa hancur. Crash, not nice, not nice. Nggak baik. No, but in our relationship, we need an attitude meter. We need one of these horizon meters. Dan di dalam hubungan kita perlu attitude pengukuran ini saudara ya. And the real meter and indicator is the Bible, the Word of God. Dan indikator terbaiknya yang kita bisa baca artificialnya adalah firman Tuhan. And the Word made alive by the Holy Spirit. Dan firman Tuhan ini sendiri dihidupkan oleh Roh Kudus. Maybe you think your relationship is going up, but you're going down. Mungkin Anda kira hubungan Anda lagi naik, tapi ternyata lagi turun. And if you don't do something, your relationship will crash. Kalau Anda tidak melakukan sesuatu, hubungan Anda bisa hancur. This happens many times in relationships. Terjadi sangat sering sekali di dalam hubungan demi hubungan. One of the two think everything is 2 thumbs up, you know. Ada beberapa hal yang selalu kita bilang, wuh. But the other one feels like they are in a trap and they don't feel like the relationship is going anywhere. Tapi sebenarnya terkadang mereka tidak rasa bahwa dan itu seperti penjara saudara-saudara yang nggak bisa kemana-mana. And many times they react too late upon this situation. Dan terkadang di beberapa hubungan mereka bertindak terlalu terlambat. So you need to put your relationship in line with the Word of God. Oleh karena itu Anda perlu taruh hubungan Anda sesuai dengan firman Allah. And the Word of God will always take you up to better times. Dan firman Tuhan itu yang akan mengangkat terus di dalam setiap waktu. Now let me talk about another experience in the airplane. Dan izinkan saya berbagi beberapa experience lagi di atas pesawat. It's turbulence. Turbulence, saudara tahu? Yang pesawat bisa goyang, goncang. You know when the whole plane is going like this. Yang pesawatnya bisa goncang. And sometimes you can drop a Dan whole. kadang saudara bisa tiba-tiba pesawatnya itu bisa pup. Yeah, and you hear people. Woo!
Dan saudara bisa dengar di tengah-tengah itu passengernya itu bisa teriak-teriak. Yeah, and some people they need to get a bag because they. Dan beberapa orang perlu ambil kecil ya, tas kecil gitu plastik untuk muntah. At one time I was sitting next to a Hindu priest. Saya satu kali bersama-sama dengan And the dengan orang turbulence Hindu was pemimpin there. dan juga lagi ada goncangan keras. And he had a picture of his God with the elephant, that looks like elephant partly. Dan Yeah. beliau membawa ada foto ya saudara yang mereka sembah. And he was so afraid that he was going. Jadi setiap goncangan beliau selalu mencium Tuhannya. Yeah, that can put fear in you. Dan itu benar-benar lagi bisa menakutkan saudara, lagi goncangan pesawat. You know, turbulence can come when there is a downward flow of air. Nah saudara-saudara, goncangan itu bisa terjadi pada saat udara itu lagi jatuh ya. And in your relationship, sometimes as an individual or together, you can have a downward flow of air. Kadang di dalam hubungan saudara bisa bersama-sama itu seperti ada kejatuhan saudara, karena ada flow udara yang tiba-tiba lagi jatuh juga. Sometimes it comes when for a long time things are not going the way they should go. Ya apalagi mungkin di dalam waktu yang lama gitu ya, dan itu tidak kemana-mana, sebenarnya gitu-gitu aja. When it looks like you're not being successful either as an individual or as a couple. Ya terkadang pada saat kita tidak melihat, oh Anda kayaknya nggak berhasil, ini kurang berhasil suamiku atau istriku. Jadi mulai saudara goncangan-goncangan ini. And some people, they have an inferiority complex. Dan terkadang beberapa orang memiliki suatu yang complicated gitu ya di dalam siapa posisi-posisinya gitu. And that can come through a very low self-image. Dan terkadang beberapa orang jadinya harga dirinya atau percaya dirinya jadi jatuh. And that can come and go in the relationship like turbulence. Dan itu bisa terjadi di dalam hubungan-hubungan jadi seperti ini saudara. And you can reflect this on your partner. Dan Anda bisa terkadang merefleksikannya kepada partner Anda, pasangan Anda. And the downward wind comes. Dan juga udara itu jadi jatuh. And you don't feel like you are worthy, you don't feel like you're beautiful, you don't feel like you're successful. Dan Anda lagi gak merasa Anda berhasil, Anda mungkin tidak merasa cantik lagi, Anda mungkin merasa hal-hal yang lagi gak enak, percaya diri. And your partner feels there is, my wife or my husband, it's friction, you know. Aduh, dan ya akhirnya sesama pasangan mulai berpikir, istriku lagi, suamiku lagi. Jadi ada suatu pecahan-pecahan kecil. And you don't talk about it openly or good in a good way. Dan Anda tidak saling mengkomunikasinya dengan baik di dalam komunikasi yang baik. And you feel like you're not getting what you're supposed to get, the support, the help. Dan Anda berpikir bahwa Anda tidak dapat support dan bantuan yang harusnya pasangan Anda berikan kepada Anda. And these winds, they bring you into a downward, not just a wind, but a downward spiral. Oh, dan angin ini makin buat Anda jatuh dan juga bukan hanya seperti itu, tapi bisa spiral saudara ya anginnya. Now this has to do a lot of time with how we look to ourselves. Dan ini seringkali sangat erat hubungannya dengan bagaimana kita melihat gambar diri kita. And how we look to ourselves many times has to do with how we compare ourselves to others. Dan bagaimana kita lihat gambar diri kita, seperti itu terkadang kita merefleksikannya atau bahkan membandingkannya dengan orang lain. And when somebody else looks more beautiful, more successful, we feel that downward wind. Dan kadang kita lihat, dia lebih cantik, dia lebih sukses. Dan itu makin membuat gambar diri kita jatuh terkadang. And when we look to someone else who is less successful than us, it gives us an upward lift. Dan kalau kita lihat orang yang lebih kurang sukses daripada kita, itu naikin lagi percaya diri kita. But this is not the correct way to solve this turbulence in your relationship. Tapi ini bukanlah adalah cara-cara yang tepat untuk menyelesaikan goncangan-goncangan di dalam hubungan. Because we are putting something on our partner that our partner can never fulfill. Karena kita meletakkan
akan menaruh sesuatu di dalam pasangan kita yang pasangan kita tidak akan bisa untuk memenuhinya. Yes, it's important how do we treat our partner, our wife, our husband. Ya, sangat penting bagaimana kita memperlakukan pasangan kita, suami kita, istri kita. I want my wife to feel like a queen. I want her to feel beautiful because she is. Saya mau istri saya itu saya perlakukan seperti ratu, sangat cantik karena memang Of course, I play an important role for that as she plays that role in my life. Saya percaya bahwa saya memiliki suatu job, suatu pekerjaan yang penting untuk hal itu, tapi juga istri saya juga But the sebaliknya. right self-worth comes to see yourself through the eyes of God. Tetapi gambar diri yang baik, yang benar ada melihat gambar diri kita sesuai dengan apa yang Tuhan lihat. And to understand what it says in Genesis that we are made in His image. Dan di dalam Kejadian berkata bahwa kita diciptakan seturut gambarnya. And to realize that He bought us for the highest price possible with the blood of His own Son. Dan saudara harus lihat dan sadar bahwa Dia membeli kita gratis dengan darah yang mahal, dengan darah anaknya yang Dia kasihi satu-satunya. That we are a beautiful new creation in Christ Jesus. Bahwa kita adalah ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. And He loves us as we are. Dan Dia mengasihi kita seperti dirinya sendiri. With our flaws and our mistakes. Dengan banyaknya kesalahan kita atau ketidaksempurnaan kita. But He loves us so much. Tapi Allah Yesus mengasihi kita begitu luar biasa. Another thing I see in the what can happen in a relationship. Yang beberapa hal juga yang saya sering lihat yang bisa terjadi di dalam hubungan. Is that people get stuck somewhere. Kadang orang-orang itu seperti stuck, tidak bisa bergerak di dalam beberapa They're hal. not moving forward anymore. Mereka tidak maju lagi. It feels like they are bound in one place and they just cannot progress anymore. Mereka seperti lagi terjepit di dalam suatu lokasi dan sepertinya tidak bisa naik lagi, tidak bisa progres lagi. What do you do when you get stuck somewhere? Apa yang engkau harus lakukan pada saat engkau stuck di dalam situasi tertentu? Many couples they get into panic. Beberapa pasangan menjadi panik. And they don't know anymore. They forget all the lessons and seminars and everything, and they just don't know how to react to the situation Dan they are secara in. mendadak mereka sepertinya amnesia, lupa akan seminar-seminar, akan firman-firman Tuhan. In the cockpit there is another instrument. Di dalam kokpit pesawat itu ada satu lagi instrumen alat. And it's called flight indicator. Ada yang namanya flight indicator ya, indicator terbang. And that instrument, it works together with navigation system, with your speed and height, everything together. Dan itu juga bekerja bareng-bareng bersama-sama untuk navigasi pesawat, untuk kecepatan pesawat, untuk mengukur semuanya. And the pilot must look to that flight indicator to know I must go faster, I must go slower, I must go up, I must go down, I must go left, I must go right. Dan pilot itu harus melihat flight indicator ini sehingga dia bisa tahu kapan dia harus cepat, dia harus lambat, dia harus naik, dia harus turun atau bagaimana. Because the flight indicator is programmed to bring you to your destination. Karena flight indicator itu sudah diprogramkan untuk membawa Anda kepada destinasi tujuan dari pesawat ini sendiri. And this is our flight indicator. Dan inilah saudara flight indicator kita. This will bring us to the final destination. Ini akan membawa Anda kepada destinasi akhir. But it will also bring your relationship to the right destination. Dan bahkan juga akan membawa relationship Anda kepada destinasi yang tepat. When something happens suddenly in your relationship, Jika pada saat sesuatu tiba-tiba mendadak terjadi di dalam hubungan and Anda, you feel you are stuck and don't know what to do anymore, Anda berpikir seperti stuck, gak bisa gerak kemana-mana lagi, gak tahu ngapa-ngapain. don't get into panic, but look to the flight indicator. Jangan panik, tetapi lihat kepada flight indicator yaitu firman Tuhan. Because it will navigate you through all the storms and all the problems. Karena itu bisa menavigasi, bisa membaca semuanya, melewati badai-badai.
Another thing, Dan yang lain lagi, you can have a burnout or the fire can be quenched. ada bisa api itu seperti ya burn out, nggak ada lagi apinya, atau You know the airplane has 2 or 4 engines. Anda tahu bahwa di dalam pesawat itu ada mesin-mesin 2 ataupun 4 mesin lainnya. And the airplane can fly on 1 engine. Dan pesawat bisa terbang dengan 1 mesin. But that is not what the design is made for. Tapi desain aslinya, rancangan asli bukan seperti itu. What is normal is that both engines run at 60%. Bahwa yang normalnya harusnya 2 mesin itu bersama-sama bekerja sama dalam 60%. But if one engine is not running anymore correctly, the other engine must run at 120%. Nah kalau salah satu mesinnya lagi nggak bisa running lagi error, maka mesin yang satunya harus bekerja 120%. That's for emergencies. Itulah ada emergency, gawat darurat. That's for a moment. Itu adalah untuk suatu hal, But in general, both engines should carry equal weight. tapi secara umum, secara general itu harusnya 2 mesin ini sama-sama kerjanya saudara di dalam keseimbangan. But you see this problem in relationships. Dan Anda tahu, ini masalah di dalam relationship. One of the two is running 120% and the other almost nothing. Karena selalu di dalam hubungan yang satu kayaknya yang kerja keras 120%, yang satunya doing nothing, nggak ngapa-ngapain. Yeah, you can do it for a little while, but if you don't change something, you will have a burnout or the fire will be quenched. Kalau yang satu terus seperti ini, saudara-saudara, akan terjadi burnout, yaitu apinya nggak ada lagi, ataupun akhirnya quench, ya gitu aja hilang. Jadinya. Let me give an example. Saya berikan sedikit contoh. You know, the husband is working all day in the office. Suaminya kerja keras seharian di kantor, The wife is at home taking care of the home. istrinya di rumah menjaga dan merawat keluarga anak-anak. But something happens with her and she's not happy. Suatu terjadi pada istrinya dan dia nggak bahagia. And she is just waiting for her husband to come home so she can tell all the bad things of the whole day that's just happening to her. Dan si istri nunggu-nunggu suaminya kapan nih pulang ya, saya mau lepaskan semua curhat hal-hal yang buat saya nggak enak. And the husband, he is very tired from working. He comes home and gets all the negative stuff. Dan suaminya itu udah lagi capek, saudara seharian, dan tiba-tiba pulang, wah dia dapat semuanya hal-hal negatif. And it's not running equal. Jadinya mulai berjalan nggak seimbang lagi. But it can be the other way around too. Atau bisa juga sebaliknya. You know, the wife, she has the children. Mungkin istrinya yang ada anak-anak, She has to take care of the cooking. dia harus merawat, masak-masak. She also has a job and everything. Dia mungkin juga bekerja. And the husband is waiting for the wife to come home and says, hey, what time we're eating? Dan tiba-tiba suaminya cuma pulang ke rumah dan selalu cuma bilang nunggu, jam berapa kita makan. You know, and it's not equal. Dan itu jadinya mulai nggak seimbang lagi. Things in the relationship should equal so you both don't have to go too high, but you can carry the weight together. Jadi seharusnya hubungan ini juga mulai ada keseimbangan saudara-saudara, sehingga nggak satu terus yang selalu go high, selalu tinggi ya, selalu kerjanya terlalu keras jadinya. And this is something you must be in a good spirit talk about together. Dan ini seharusnya Anda berada di dalam roh yang baik, yang sama dan mulai membicarakannya, mulai mengkomunikasikannya bersama. Yeah, you know, Sis Kezia, the problem is usually when the confrontation is there and and then we talk about it. Now that's not going to be a good conversation, you Nah know. kadang kita ini lagi panas-panasnya, lagi hot-hotnya, mau konfrontasi ya. Dan di situ juga kita luapkan, dan itu biasanya nggak baik. You need to know when and how to talk about the things that are going on in the relationship when it's not equal anymore. Anda perlu tahu kapan dan bagaimana untuk membicarakannya pada saat hubungan mulai tidak seimbang, ada sesuatu yang terjadi. And before you talk and you say things that damage each other and your relationship, you need to bring it in prayer and ask the Lord how you should deal with this situation.
Dan sebelum Anda membicarakannya di dalam hubungan ini yang sedang terjadi suatu, kadang kita perlu dulu membawanya kepada Tuhan sehingga kita mengerti caranya. Because what you want is that at the end of talking, that things will go different and things will go better for you together. Karena yang kita mau adalah setelah pembicaraan komunikasi ini, biarlah keadaan menjadi lebih membaik. You know, another thing that I've experienced many times. Dan ada juga hal yang saya alami ya beberapa kali. You know, my whole trip is planned. Ada beberapa perjalanan udah direncanakan. I fly from Amsterdam to Kuala Lumpur. I have 1 hour there, then I fly to Medan. Saya punya penerbangan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur, lalu ke Medan. But when we come near to Kuala Lumpur, we're almost there. Suddenly the captain, he has to fly in circles. Pernah juga kejadian, jadi saya udah dekat saudara-saudara Kuala Lumpur atau ke negara destinasi itu, tiba-tiba pilotnya harus terbang berputar lagi, ada sesuatu. It's too busy at the airport. Karena terlalu sibuk airportnya nggak bisa mendarat. Or because of bad weather, we cannot land. Atau karena cuaca yang lagi buruk, kita tidak bisa mendarat pesawatnya. But I have a program, I need to land because I need to go to the next destination. Waduh, tapi saya punya planning saudara-saudara karena harus mengambil penerbangan selanjutnya di negara tersebut, bisa telat. But we are only circling, never landing. Tapi kami cuma berputar di atas udara, berputar lagi nggak pernah mendarat. And some relationships, they are circling, but they are never arriving. Beberapa hubungan mereka cuma ada berputar-putar-putar di situ, nggak pernah mendarat. And you know that does not give the satisfaction. Jadi tidak membuahkan sesuatu yang namanya satisfaction, kelegaan. Yeah, you want to be successful together. And you have purpose and goal together, but you also have your individual goals. Anda mau dua-duanya itu sama-sama sukses di dalam hubungan, ada suatu keberhasilan, tetapi juga secara individu Anda juga perlu merasa kelegaan, kepuasan. My wife support me that I can have success in the goals that I have in my life. Istri saya mendukung saya sehingga tujuan hidup, goal saya juga itu tercapai. But I want her to have success in her goals. Tapi saya juga rindu untuk dia juga bisa berhasil dengan tujuan-tujuannya. So we support each other that you can arrive and feel satisfaction because you accomplish something. Sehingga Anda bisa bersama-sama berdua mendarat bersama-sama dan Anda mencapai sesuatu. Well, I could also speak about bad weather. Saya juga bisa berbicara tentang udara yang tidak baik. And sometimes in your relationship you can go through bad weather. Beberapa kali di dalam hubungan juga Anda bisa melewati yang namanya cuaca buruk. Maybe one of the two is sick. Mungkin salah satunya lagi sakit. Or children are sick. Mungkin anak-anak lagi sakit. Or you lost a job and now you have financial problems. Mungkin ada masalah keuangan, Anda sedang kehilangan pekerjaan mata pencarian. Or maybe problems on her side of the family or on his side of the family. Mungkin terjadi suatu masalah di keluarga istrimu atau di keluargamu. And now you're going through bad weather together. Nah, Anda sedang ada di dalam cuaca yang buruk bersama-sama di pesawat. Be sure that you don't get fearful. Pastikan Anda tidak dikuasai roh ketakutan. Don't let those things that are bad weather drive a wedge between you. Jangan sampai udara buruk itu malah makin memisahkan Anda. But when you feel there's bad weather, you need to get closer even to each other. Kalau lagi di dalam cuaca buruk, malah yang harus Anda lakukan adalah makin mendekat bersama-sama. Hold each other's hands. Saling berpegangan. And pray together and fast for each Dan other. berdoa bersama, berpuasa bersama. And bring each other through the times of bad weather. Dan bersama-sama melewatinya di dalam cuaca yang buruk. Finally, something that is very important for the engine. Dan ada satu lagi yang sangat penting di dalam mesin. The engine needs oil. Mesin itu butuh minyak. The relationship needs the Holy Spirit. Hubungan butuh Roh Kudus. It needs the love of the Father. Hubungan butuh kasih Bapa. Oil makes that the engine has no friction. Minyak itu membuat
that it goes against each other. And Ya, itu membuat semuanya friction dan alat-alat itu bisa sama-sama bekerja gitu ya, berputar. it makes that the engine doesn't overheat. Sehingga mesin-mesin itu nggak kepanasan. And there are important things about oil. Dan ada satu yang penting dari minyak. Without oil, the engine will go kaput, go broke. Yeah. Tanpa minyak, mesin itu akan hancur. You need to check the oil if there's enough oil, because if you have leaking, then you have a big problem. Anda harus selalu ngecek minyak itu. Karena kalau ada kejatuhan atau keluar minyaknya, akan ada masalah. The oil must be clean. Minyak itu butuh bersih juga. If there's sand in it, it will ruin the engine. Kalau minyaknya ada pasir-pasir, itu bisa membuat mesinnya juga lama-lama hancur. And these things are the same with our relationship. Dan ini juga sama di dalam hubungan-hubungan We kita. need the oil of the Holy Spirit in our relationship. Kita butuh minyak dari Roh Kudus di dalam hubungan The Holy kita. Spirit will also bring that spirit of love. Roh Kudus itu akan membawa roh kasih cinta. It will bring the pure character of Christ. Itu akan membuat suatu karakter Kristus yang indah, yang bersih keluar dari masing-masing It will kita. help us to carry each other, to love each other. Itu akan membantu hubungan kita untuk saling membawa bersama-sama dan saling mencintai. It will help us to deny ourselves and to see the other as more valuable than we are. Itu akan membuat kita sanggup untuk bahkan menyangkal diri kita dan mengasihi dan membawa seorang juga semakin naik. You know, the Lord, the Father, Son, and Holy Spirit in your relationship makes your relationship so much better than any relationship in the world could be. Bahwa Allah Bapa kita, Yesus Kristus dan Roh Kudus sanggup membawa hubungan-hubungan Anda ke tempat yang lebih luar biasa yang tidak di-provide oleh dunia. God wants you to have the best relationship. Tuhan mau Anda memiliki He hubungan wants yang luar to biasa. bring you there. Dia mau membawa Anda ke sana. So where are you going now? Nah, kemana Anda pada saat ini menuju? Are you following the flight director? Apakah Anda sedang mengandalkan flight indicator itu? Are you looking to the attitude meter? Are you still with your nose up? Apakah Anda sedang melihat meter-meter itu, saudara pengukurnya? When you are in turbulence, are you looking to who you are in Christ, that it don't bring you down but that you go up? Saat ada lagi cuaca-cuaca buruk, lagi ada goncangan, apakah itu membuat Anda jatuh ke bawah atau ke atas? Are you walking together with the Lord through the bad weather? Apakah Anda berjalan bersama-sama di tengah-tengah cuaca yang buruk? All these things will only make your relationship richer and more beautiful. Oh, hal-hal ini akan membawa Anda malah lebih luar biasa lagi. Amen. I think it's Amen. good we stop now, yeah? Yes. Yeah, and at the end, I'm going to pray for everyone for your relationship which you have or for the relationship which will come. Dan setelah session yang berikut ini, saya akan bersama-sama juga mendoakan Anda untuk setiap hubungan-hubungan Anda. Good. Dan kita akan ke session yang berikutnya, ya. Haleluya. Yes, please be seated, Pastor. Siapa yang diberkati tadi dengan session yang luar biasa? Tentang analogi pesawat ya, saudara-saudara. Mungkin jika Ibu Gembala ingin juga bergabung. Dan kemarin, Bapak Ibu Saudara sekalian, recap dari pelajaran kemarin bahwa Pastor juga berkata tentang passion, tentang gairah, tentang api itu di dalam pasangan, bahkan di dalam keluarga. Yesterday you talk about passion, you talk about the fire that have to grow, bahkan juga memilih pasangan hidup ya. Kadang itu juga rasa itu juga bisa lebih lagi bertumbuh ya. So kita nggak langsung cut atau menjudge seseorang seperti itu aja. Ataupun yesterday it was very interesting when you say something about you don't have to pray the prayer that you know gak akan dijawab sama Tuhan ya. Misalnya pasangan hidup yang tidak sepadan ataupun berbeda iman ataupun agama ya. So mungkin boleh mulai diangkat ini sambil saya akan membuka this talk show. Ya mungkin bisa diangkat segera mimbarnya digeser. Thank you so much. Oleh karena itu untuk beberapa menit ke depan ini we would like to talk something maybe 20 minutes, 30 minutes tentang beberapa hal ya. Jadi Pendeta John Masba ini bersama istri, you've been married for 35 years. 34. 34 years, 34 tahun. Dan saudara kalau melihat itu bahwa
anak-anak pastor juga datang ke sini ya. Itu wow, look at that, so romantic ya. I know pastor, you're always very romantic with Tante Hodelief ya. Yes, of Tante course. Hodelief was very, see mereka ada di Maranatha, saudara-saudara ini sekitar tahun 2019 ya. 2019, 2017 kami bertemu di Manado, saudara-saudara. Dan kalau saudara lihat, saya sudah bertahun-tahun bertemu dengan begitu banyak guest speaker internasional. Kami tahu apa yang terjadi di belakang panggung. Ini saudara salah satu pendeta, mungkin saya bisa bilang satu-satunya pendeta yang paling sweet banget kalau di belakang panggung ya. Ibu saya juga bisa melihatnya bagaimana mereka suami istri kayak baru menikah gitu. Kayak mungkin kayak Pastor Rival sama Ima gitu ya, 1,5 tahun. But you still keep the relationship alive. Maybe you can share a little bit to all of us, and especially I know that your wife from the background, Tante Hodelief, background keluarganya adalah broken home, sehingga dia sempat tidak percaya akan yang namanya pernikahan, but you met her in church, and it was a long journey to get in her heart. Yeah, it was. Maybe we can share a little bit for practical tips for family or those who have a difficult background and now they have difficulties in their marriage. Yeah, it's a pity. It's a pity that so many people did not have a good example at home of what a good father and a good mother is. Ya memang sangat disayangkan bahwa banyak juga kita yang bertumbuh, kita tidak memiliki pola keluarga, kita bisa lihat dari ayah dan ibu kita. And sometimes that goes on for more than one generation. Dan terkadang itu berlanjut seperti generasi lepas generasi. And that can be sometimes even, drunkenness or abuse or horrible things that come over children. And if they don't resolve this with the Lord, they take it into their relationship. Dan terkadang itu berkelanjutan, kemabukan ya, kekerasan di dalam rumah tangga, dan kalau kita nggak secepatnya membawa itu, memutuskan itu di dalam Tuhan, jadi masuk ke generasi berikutnya juga. One very important thing is to have a real born again experience to become a new creation. Satu hal yang penting, kita perlu lahir baru dan mengalami Kristus Yesus. And to know that by the blood of Jesus, all the curses of all what is before you is broken now in Jesus' name. Dan Anda perlu menghidupi dan menyadari bahwa once kita menerima Yesus Kristus, itu sudah dibersihkan, rantai-rantai itu runtuh oleh darah Yesus. You are now in the lineage of the Lord and no more in the lineage of that evil background that you had to go through. Anda bukan lagi berada di dalam generasi ataupun di dalam rantai itu iblis, tetapi Anda sudah ada di dalam generasi Allah. Then the water baptism is so important. Dan baptisan air itu sangat penting, saudara. Because that is also the point of a new beginning. Karena itu adalah salah satu pernyataan poin kita untuk kehidupan yang baru. And then a real baptism in the Holy Spirit. Dan dibaptis dengan Roh Kudus. Because the Spirit really helps to heal those wounds of the past. Karena Roh Kudus itu membantu kita sembuh dari luka-luka masa lalu. Sometimes you need real deliverance. Kadang Anda butuh pelepasan yang sempurna. My wife went through these things and she was born again, everything, but still some of these things she carried with her in when we got married. Istri saya memang sudah lahir baru dan sudah dilepaskan, tetapi kadang itu masih kayak ada nyangkutnya, saudara ya. Bahkan itu bisa akhirnya dirasakan pada saat kami menikah. One thing was a very low self-image. Dan dia memiliki rasa percaya diri yang sangat rendah. And another thing was nerves. She would get very hypertension and very nervous when something would happen. Dia cepat gugup ataupun panik jika ada sesuatu terjadi. And that's as a child she got that because of the situation at home of the divorced situation. Dan itu dia alami sejak kecil karena dia melihat situasi papa mamanya dan keluarganya yang sehingga ada perceraian. Her muscles would start to move, or her hands, and that was all what was inside.
Jadi dia bisa tiba-tiba panik ataupun gemetar kalau ada sesuatu yang mungkin gak nyaman atau suatu hal yang terjadi. Even to the point that she would fall on the ground and you know, Dan some ya would dan pernah mungkin bisa terjatuh bakal saudara-saudara ya. So it took patience, it took love, but it also took a divine touch of God. Jadi itu butuh kesabaran, butuh kasih, cinta, tapi itu juga butuh sentuhan Tuhan yang sempurna. And so tonight I want to say there is a very important role for the husband and the wife. Jadi saya ingin membagikan bahwa pentingnya peran suami, tapi juga ada peran istri. But we as a husband wife cannot take the place of the Lord Jesus himself. Tetapi kita sebagai suami, istri tidak bisa mengambil perannya Yesus Kristus. But I had to help her Saya perlu menolongnya to go through this and to start seeing light at the end of the tunnel to get out of this, because we didn't want to stay like this. Dan saya membantu untuk dia bisa melewati ini ya, bahwa ada terowongan cahaya di ujung hal yang mengerikan ataupun hal yang kegelapan ini. Karena kami tidak mau dia hanya di situ saja. You know, I could get angry, but that would only cause it to be more. Saya bisa marah-marah dan itu tidak akan memperbaiki semuanya. I could think, well, you don't do so stupid, you know, just let it go. Mungkin saya bisa nggak pengertian dengan cara bilang, udah diam-diam aja lah, jangan But these were aneh-aneh. things that were deeply rooted. Tetapi ini ternyata adalah suatu rasa-rasa dan yang udah berakar di kehidupannya. And God gave us to each other so we could help each other to get out of these things that were of the past and were evil. Dan ternyata saudara-saudara, Tuhan membawa kami bersama-sama untuk bersama-sama bisa melewati ini dan menanggalkan semuanya yang mungkin ada kungkungan iblis di masa lalu. Patience, love, encouragement, prayer. Jadi saudara-saudara, ada beberapa poin, yaitu patience, kesabaran, encouragement, yaitu kata-kata yang selalu membangun, But one time we were doa. in the big meeting, in a big conference, she went to the front in the prayer line and got anointed with oil. Dan pada satu hari di dalam conference yang besar, saudara-saudara, beliau, istri saya, maju ke depan dan diurapi dengan minyak, didoakan. The Spirit of God hit her. Dan kuasa Tuhan, Roh Kudus menjamahnya. And she started crying. Dan dia mulai menangis. She fell on the ground crying. Dia jatuh ke lantai dan menangis. Maybe half an hour or so. Mungkin setengah jam. And when she stopped crying, Dan begitu dia berhenti menangis, all the pain of the past was gone. semua kesahitan, kepedihan masa lalu hilang. She was completely healed and delivered of all the nerves, the twitches, everything was gone. And the things of the past, she could see as a scar, but it was no longer an open wound. Dan pada saat itu juga kepanikan atau kadang wajahnya yang bisa gemetaran itu hilang seketika. Dan juga dia bisa melihat mungkin seperti bekas, tapi itu tidak ada lagi dia rasakan. The memory was there, but it did not hurt anymore. Jadi memori pengalaman itu dia tetap ingat, tetapi tidak menyakitinya lagi. If I can say about flying, she came out of the clouds, above the darkness, and now she was in the wonderful sunlight. Jadi kalau saya bisa pakai analogi pesawat tadi, saudara-saudara, dia sudah ada dulu di dalam goncangan-goncangan, itu mungkin ada dulu kabut tebal, tapi dia sudah naik pesawatnya dan sekarang terbang di atas semuanya dan tenang. And it never came back anymore. Dan itu tidak pernah lagi datang. But this is something we did together. Tapi ini adalah sesuatu yang kami lakukan dan kerjakan bersama-sama. But not just the two of us, with the Lord in our midst, together three. The Tapi Lord, bukan her, hanya and kami me. berdua, tapi juga ada Tuhan di dalamnya. 3 kami bersama. And that is a big difference in our relationship, of course. Oh, dan sekarang menjadi suatu yang luar biasa, perubahan yang sangat luar biasa di dalam relationship kami. Yeah, you have another question? Yeah, or you wanna share? Well, we talk about, when we were talking about this, we said, a relationship, it takes work. Saudara, saya membicarakannya tadi di belakang panggung bahwa hubungan itu butuh kerja keras. Yeah, you need to work on your relationship. Anda butuh memperkerjakan, mengelola
But there is a hubungan itu. difference in how you work. Tetapi ada perbedaannya bagaimana kita mengelola pekerjaannya. Because if it is without love, the work is very tiresome and it's like a yoke. Jadi kalau kita mempekerjakan, kita mengelola hubungan ini bukan dengan hati, itu jadi capek banget. But if it's with love, Tapi then jika dengan it don't kasih, even feel like work. itu kita nggak rasa seperti kita lagi kerja, saudara. Isn't it the same with the church, serving the Lord? If you are in your first love, you're so happy. You do anything for the Lord. Anything that you can do brings you so much joy. It doesn't, and when you're tired, you don't even feel it because you're so happy that you could do it because it's the burning passion love. Sama seperti kita juga yang melayani Tuhan itu butuh kasih, butuh first love, butuh kasih mula-mula. Sehingga Anda lihat orang yang benar-benar kasih mula-mula itu yang lagi terbakar saudara-saudara ya. Mau dia kerja, pelayanan, gila-gilaan. Tapi dia melakukannya dengan bahagia, dengan sukacita. Ada kasih pada saat dia melayani Tuhan. But it's the same in the relationship. Dan itu sama dengan hubungan. When that perfect love is there, it don't feel like work. Saat ada kasih yang sempurna itu seperti kita lagi menjalin hubungan itu nggak seperti kerja gitu. It saudara. don't feel heavy. Itu nggak jadi berat. It don't feel like it cost you so much. Itu nggak membuat sepertinya harganya mahal banget yang harus aku bayar. Without love, you think how much it cost me. But with love, you don't feel the cost because you're just so thankful for everything it brings you. Ya, kalau dasarnya adalah kasih, maka pada saat Anda menjalani itu, Anda nggak hitung-hitungan bayarnya berapa, harusnya ini berapa. Tapi Anda benar-benar bersuka cita saat Anda memperkerjakannya, Anda melayani. Now, I don't know about Indonesian. Saya tidak But terlalu mengerti budaya In Indonesia. Holland, we have one word for love. In English, it's one word, you know. Nah, tapi di Belanda ada satu kata buat love. But in Greek, you have, I think, 4 different words for love. Agape, eros, storge, and another one, yeah. Ya, tetapi di dalam Greka, di dalam Yunani itu ada 4 ya. Ada agape, eros, dan storge dan lain-lain. I've spoken to young people who want to have a relationship. Dan saya juga berbicara kepada anak-anak muda yang rindu suatu saat pastinya kita untuk memiliki suatu pasangan ataupun hubungan. And they talk about falling in love, you know. Dan mereka berkata tentang falling in love, jatuh cinta. Yeah, you say in Indonesian, falling in love? Ya, Yeah, falling in love, falling in jatuh love. cinta. What? Jatuh Jatuh cinta. cinta. Ah. Jatuh cinta, yeah. The problem of jatuh cinta is you fall in love, but you can also fall out of love, you know. Nah, the problem, masalah dari jatuh cinta adalah kamu bisa jatuh cinta atau fall out of love. Jatuh nggak ada lagi cintanya. Yeah? Ya, If it's just from a moment, it can be important that, but love must be built over time also. kalau cuma untuk satu momentum ya, panas-panas pada saat itu, tetapi sebenarnya harusnya hubungan itu dibangun. That's why I'm always telling young people, Jadi saya selalu bilang kepada anak-anak take muda, time to build a solid relationship because that will also build solid love. bangun, ambil waktu untuk membangun hubungan itu sehingga itu bisa hubungan yang solid. You know, I know this one girl, she said, "Oh, Pastor, the moment I saw his blue eyes, I fell in love, you know." Jadi ada satu wanita muda, dia berkata kepada saya bahwa, pendeta, waktu saya melihat matanya yang biru, tiba-tiba saya jatuh cinta. And the boy said, "The moment I saw her blonde hair, I fell in love." Dan juga prianya berkata, wah pendeta, begitu saya melihat rambutnya yang pirang, mendadak saya jatuh cinta. But he was wearing contact lenses and she had colored her hair. Tapi sebenarnya dia lagi pakai kontak lens dan ceweknya itu dicat rambutnya. Yeah, so what now? Jadi apa sekarang? What now? Apalagi? Real love goes so much deeper and further. Jadi kasih yang sempurna itu jauh daripada lebih dalam lagi daripada hal yang tadi kami bicarakan. Maybe there is something that brings the first attraction. Ya mungkin itu bisa menjadi salah satu indikasi yang membuat Anda saling tertarik. But the love must be built during the
the time before the marriage, before you get physical, touching, kissing, all, there must be built a solid foundation of love that goes deeper, that you start to fall in love with the inside, the real person that is there. Tapi itu perlu sebenarnya untuk membangun hubungan yang berhasil itu perlu bukan hanya atraksi tadi saudara-saudara. Ataupun saling berpegangan dan yang lain-lain secara fisik. Tapi hal-hal yang deep yaitu hal-hal karakter dan yang lain-lain itu perlu dibangun. Dan benar-benar kita mengasihinya dari dalamnya. Yeah, it's good to look good for each other. Ya penting untuk kita juga bisa melihat pasangan kita dan kita kita bisa melihatnya dengan baik ya, kita tertarik. And to do something to look good for your partner. Dan juga Anda merencanakan juga untuk terlihat baik buat pasangan Anda ya, karena masih lihat-lihatan saudara ya. When I got married, I was so thin. Waktu saya menikah, saya kurus banget. But now I am not so thin anymore. Dan sekarang saya tidak seperti yang dahulu bodinya. Yeah, but I'm glad my wife still love me now even more than she did when we got married. Tapi puji Tuhan saudara, istri saya ternyata semakin jatuh cinta bahkan sebelumnya kami menikah. Because no matter how good you look, over the years things change. Karena bagaimanapun Anda cantik atau ganteng, tapi kalau semakin tahun, semakin umur pasti ada yang berubah. And if you only fall in love with that thin man and he becomes bigger, then you have a problem, you know. Tapi kalau Anda cuma mengasihinya dari bentuknya, maka lama-lama akan ada masalah. But my wife is worth it for me that I must keep this a little thin. You Ya, know? tapi saya mungkin akan setelah ini mulai merencanakan juga untuk perut ini agak turun sedikit. Yeah, you have another question? Yeah, maybe in a relationship, of course there are roles about finance and all Yeah, that. yeah. How in a contextual of Christianity and also in a relationship. How do you talk about tentang pengaturan keuangan ataupun financial in a relationship? Yeah, finance is a big reason why people get divorced. Tahukah saudara, perceraian salah satu indikator terbesarnya adalah masalah keuangan. Financial problems put a lot of strain on a lot of young couples. Bagi keuangan seperti akhir-akhir ini benar-benar membuat suatu indikator buat pasangan-pasangan muda. You know, when I went into full-time ministry when I was 16. Jadi saudara tahu saya mulai full time benar-benar bekerja di pelayanan itu dari umur 16 tahun. And the first 5 years I worked without salary. Dan 5 tahun pertama saya kerja itu nggak ada gaji. I got some pocket money from my father, you know. Ya saya punya penyimpanan sedikit dari ayah saya. So 16 plus 5 is 21. I got married when I was 21. Jadi saya menikah itu umur 21, 16 tambah 5 tahun 21. So I didn't have any money saved. Jadi saya nggak terlalu ada penyimpanan waktu itu yang saya simpan. And I only went into the mission for to work to get money when I got married, you know. Dan pada saat itu saya mulai benar-benar menyimpan itu pada saat saya mulai menikah, saya mulai misi. Because the thing was when you went into full-time ministry, you gave up everything to work for the Lord. Karena the thing is dengan pelayanan full time, ya saya meninggalkan semuanya untuk Tuhan. And my wife was 18. Istri saya umur 18 pada saat itu. And she had come to work after school as a volunteer in the mission. Dan dia setelah sekolah, dia pulang, dia menjadi sukarelawan di dalam pelayanan misi. So we had no money. Jadi waktu itu kami nggak terlalu memiliki uang. Now this is not for everyone to do the same, but Tapi ini tidak semuanya ya untuk melakukan hal yang sama. but for us, we had given our life for the Lord for full-time ministry. She did, I did. Dan kami berdua pada akhirnya memang benar-benar mempersembahkan hidup kami untuk melayani Tuhan full time. And we knew it was the time to get married. Dan kami tahu itu adalah saatnya kami untuk menikah. And in faith, we went forward. Dan dengan iman kami maju terus. And the Lord, He supplied everything that we needed. Dan Tuhan menyediakan apapun yang kami perlukan. It was not brand new. Itu bukan hal yang baru, bukan. No, I remember my father found a couch that was for sale secondhand somewhere. We filled up the house, everything. But
Jadi waktu itu kami mengisi rumah kami bahkan bukan dengan barang-barang yang baru ya, ada dari ayah saya Everything juga was yang lain. borrowed, everything Semuanya was second hand. semuanya kayak semuanya yang bekas pada saat itu. I did the painting, Saya all the work. ngecat ya. And but we were so happy and thankful. Tapi kami begitu berbahagia, bersukacita dan bersyukur. It's better to be so happy and thankful and not have everything than to have everything but not be happy. Jadi lebih baik untuk kita tetap bersyukur, happy walaupun kita hanya memiliki secukupnya daripada kita memiliki banyak tapi kita nggak bersukacita. But of course, as the years progress, Tetapi tentu saja bertahun demi tahun there is a responsibility to have your finances in order. harus ada tanggung jawab tentang sistem juga keuangan. Because to have debts and every week you don't know how to pay the groceries, that puts a lot of pressure on the marriage. Karena hutang-hutang itu saudara-saudara ya, membeli ini, membeli itu akan membuat pressure, tekanan-tekanan di dalam pernikahan. And I am glad that, there were times we didn't have, but we were in full-time ministry. It's a little bit different than if you're working in the world. Ya, tapi memang agak berbeda sedikit dengan Bapak Ibu saudara sekalian yang memang full time di marketplace di dunia dengan yang full time di dalam pelayanan. But my wife knew that I would always take care of her. Tapi istri saya tahu bahwa selalu peran saya sebagai suami akan merawatnya. And she knew I was not a lazy man. Dia tahu saya bukan suami yang pemalas. And we saw the Lord work in our finances. Dan kami melihat bagaimana Tuhan menyediakan bekerja di dalam keuangan kami. I wanted to tell this to you so that you trust God also for the blessings in your finance. Jadi kita juga perlu percaya kepada Tuhan untuk berkatnya di dalam hal keuangan keluarga kita. But those blessings come when you put Him first. Tapi itu juga akan datang kalau kita taruh Tuhan di tempat pertama. And you must pay your tithes and your offerings. Jadi harus Anda membayar perpuluhan Anda dan juga persembahan Anda. But you also have a responsibility to speak openly with each other and to set your finances and make them in order. Dan Anda juga perlu mengkomunikasikannya terbuka sama pasangan sehingga Anda bisa mengarrange-nya, mengaturnya dengan order, dengan ada urutannya. And how the balance is in that, it's better if because the cultures differ on this. Ya, mungkin ada perbedaan-perbedaan budaya dan Anda bisa mengaturnya sesuai dengan yang Anda butuhkan. So the times are changed now. Dan masa era itu makin berubah sekarang. I believe the husband should be able to take care of this in the marriage. Saya percaya bahwa suami-suami perlu untuk bisa merawat dan menata hal ini. But sometimes the women are better in the finances. Tapi terkadang Tuhan juga memberikan karunia ada istri-istri yang lebih baik untuk mengatur I see ini. a smile on your face. Saya melihat kamu lagi tersenyum. Women are sometimes better in finances. Iya benar nggak ya wanita-wanita kadang lebih baik dalam mengatur keuangan? Ada? Yes, no, Yes, no, ada yang colek-colekan. no, yes. Gembala gimana? Yeah. Well, then it can be difficult for the husband, but he should, in the marriage, and this doesn't have to be public, but in the marriage, they should find the best way to do it, that they have their finances settled in the right way. Nah, mungkin ini jangan diomongkan secara publik, tapi Anda perlu secara pasangan itu saling ngobrol tentang hal ini dan saling mengkomunikasikannya untuk cara-cara ataupun strateginya. So listen to each other. Jadi saling dengarkan satu sama lain. Shall I tell you the biggest secret of Godely Family? Of course. Ya, Apakah saya harus memberitahu rahasia terbesar saya dengan istri saya? Pastinya. Just the biggest secret of our success in marriage and why we are so passionate still. Jadi salah satu yang benar-benar membuat hubungan saya sukses dengan istri saya dan masih bersemangat bergairah sampai pada saat ini adalah This is the advice I give to other couples. dan ini nasihat yang saya juga berikan kepada pasangan yang lain. It hits the core and it works if you do it.
Dan ini benar-benar menyentuh dasar dan ini cukup baik untuk dilakukan. But it doesn't sound difficult, but this is the key, the key. Nah, ini salah satu ini kunci, tapi nggak terdengar sulit, tapi kayaknya nggak gampang. Be sweet and loving to each other. Harus saling manis dan juga saling mengasihi satu sama lain. That's the secret. That's the secret. Itu adalah rahasianya. Ja, no. Ya, kita boleh tepuk tangan buat Tuhan. Be sweet. In Holland zeg je, wees lief voor elkaar. You know that? Wees lief. Wees lief voor elkaar. Wees Just lief be voor elkaar. sweet and loving to each other. Harus be sweet, saudara-saudara, Ya. dan juga saling mengasihi satu sama lain. Love But- each other. Just be sweet and lovingly to each But other. Pastor, how about if we maybe, after all the fights, after all the fightings, after all the turbulence, or maybe you see the other side of your wife, or your wife see the other side, now this is you. Nah, bagaimana setelah mungkin akhirnya baru ketahuan pada saat pernikahan dan kamu mulai gedek-gedekan gitu loh. And how to be sweet again? Maybe before we very sweet, Pastor. Some people, they need a renewal in their relationship. Nah, beberapa pasangan hubungan butuh pembaharuan di dalam pernikahan. But some need to relationship. learn to be quiet and not, your words are like arrows that you can penetrate and hurt each other. Dan beberapa orang juga perlu belajar diem. Karena terkadang perkataan-perkataan tuh kayak panah, saudara-saudara, yang bisa menyambar itu pepek gitu ya. And you make a point, but the damage you do will last sometimes for years with one sentence. Nah, kadang karena di dalam satu kalimat itu Anda membuat suatu poin, tetapi itu bisa menjadi berbahaya, menghancurkan sampai waktu yang lama. When I said be sweet and loving to each other, it goes back to Galatians 5:22, to the fruit of the Spirit. Ya, karena saya bilang mengasihi itu saling manis dan mengasihi satu sama lain. Itu kembali kepada buah roh di Galatia 5. That is the key of the marriage, the fruit of the Spirit to be developed in each other's character. Itu adalah kunci, saudara-saudara, dalam pernikahan, hubungan yang berhasil untuk saling mendevelop, saling mengasah dan menumbuhkan relationship itu karakter. Kezia, I found out some couples, they like to fight. Saya menemukan Keisha bahwa beberapa hubungan pasangan suka banget berantem. And they say, yes, because Pastor, then we make up and that is so good to make up again. Well, tapi kita akhirnya melakukan sesuatu dan ya udah jadi baik lagi. But it's not good to fight. Tapi tidak baik sebenarnya saudara-saudara selalu berantem. It doesn't mean that you cannot speak honest to each other and should not say sometimes what is on your heart or to confront an issue. Yeah, you need to do that. Iya, bukan berarti akhirnya kita nggak bisa jujur satu sama lain dan menyatakan sesuatu hal ya. Tetapi I was counseling a couple ya, saya mengkonselingkan ada satu pasangan and yang they were fighting constantly dan mereka terus-menerus berantem and about everything. tentang semua hal. And I said, you must stop fighting. Saya katakan kepada pasangan ini, kamu perlu berhenti berantem terus. They said, yes, but we are one now, so we must do everything together. Ya, tapi karena kami sudah satu, Pastor, kami harus melakukan semuanya bareng-bareng. So I said, give an example. Oke, saya bilang sama mereka, kasih saya contoh. They said, well, we use the toothpaste together, one now, because we are one. Kami pakai sikat gigi yang sama karena kami satu. But, she brings the toothpaste from the bottom of the tube to the top, but I do it in the middle. Karena istri saya, saudara-saudara, itu Pastor, dia itu kalau ngambil pasta gigi itu dari bawah ke atas. Kalau suami saya itu Pastor ya, dia dari tengah, dari mana aja langsung. I take the toothpaste and put it on, but she goes like that, And every time she's so angry when I use the tube in the wrong way, Dan selalu istri saya marah kalau saya ambil pasta gigi itu dari tengah, Pastor ya. Karena dia itu rapi dari bawah. Gimana dong? This is not a joke, this is real. Dan ini saudara-saudara bukan bercandaan, ini beneran mereka curhat itu kepada saya. They said, but because we are one, we must use one tube now. Tapi karena kami percaya kami sudah satu, kami harus menggunakan pasta gigi, sikat gigi satu. I said, you want me to solve the problem? Jadi
pasangan ini saya bertanya kepada mereka, Yes, jadi kamu Pastor. mau Yes, Pastor. saya selesaikan masalah ini? I said, buy 2 tubes. Saya bilang sama mereka, beli 2 pasta gigi odol. Hers and his. Satu kamu, satu dia. You are one, yes. Ya, kamu satu. But you don't have to make everything a fight because you want to be one. Tapi jangan sampai yang satu ini harus satu. Itu membuat kamu menjadi berantem. Beli satu-satu. I know another couple, Saya juga tahu pasangan yang lain. and when he goes to bed, he take off his sock. Saat dia mau tidur, suaminya itu dia buka kaos kakinya. But instead of putting them in the laundry bin, he throws them next to the bed. Tapi dia nggak taruh ke tempat cucian. Dia cuma lempar ke samping tempat tidur. They have had so many arguments about this. Dan ternyata argumen mereka dimulai dan banyak banget hanya tentang ini. But you know, at the end of the day, it's late. He goes to bed and he forgets. Ya, karena dia udah kecapean mungkin ya, udah malam sehingga dia cuma buka gitu aja dan dia ketiduran. Now, at a certain point, she found out that he does not change. Dan ada satu poin titik bahwa istrinya sadar, nih orang gak berubah-berubah. And God gave her the grace that instead of fighting an hour, in 1 minute she pick up the sock and throw him in the basket. Dan akhirnya Tuhan kasih karunia, pengertian dan anugerah, the grace of God. Untuk dia sadar dan akhirnya ya sudah, biarin memang kayak gitu, kan cuma 1 menit, taruh itu ke tempat cucian. Yes, he should put them in the basket. Ya benar, memang suaminya yang harus taruh kaos kaki itu di tempat cucian. But it's not worth fighting every day over those socks if in 1 minute you can, not even a minute, you've solved the problem. Tetapi tidak worth it nilainya untuk hanya Anda bisa sebenarnya taruh itu 1 menit dan Anda ingat dan mempertaruhkan ini dengan berantem yang terus menerus. So sometimes you carry each other's weaknesses. Jadi terkadang Anda harus membawa, saling mengangkat kelemahan And satu maybe sama it's lain. not the sock, but it's something else that it could be solved if you would carry the weakness of your partner in that specific area. Mungkin ini bukan tentang kaos kaki saudara, tetapi mungkin ada area yang lain, suami atau istri yang Anda juga bisa mengangkatnya, memotivate dia di dalam kelemahannya. Sometimes you don't change the other, but you carry the weakness of the other. Kadang Anda tidak bisa mengubah satu sama lain, tapi Anda bisa bantu menolong untuk mengangkat dan saling melengkapi kelemahan itu. And if you don't do that, you will have a fight every evening over the same thing. It don't change, and every night you go to bed angry, and it could be solved in a moment if you by grace would carry the weakness of your partner. Dan kalau Anda tidak ada kasih karunia itu saudara-saudara, Anda mempertahankan hak-hak yang itu terus, Anda bisa tiap malam tidur gak lihat-lihatan. Yeah. Yeah. And that can be different things, of course. Dan itu bisa ke hal-hal yang lain, tentu saja. And we have to carry each other's weakness. Dan kita perlu saling juga mengangkat, membawa satu sama lain, kita punya kelemahan. Yeah, you know, well, you ask another question, yeah. Maybe it's about Or is it time? It's but maybe time. final question. Do you have a question? Yeah, and Prayer. yeah, a Shall we prayer. pray? Or maybe there's some couples here. Maybe they've been praying years for something, and it looks like God didn't answer. Yeah. Maybe about the children or there's a breakthrough that they need, Yeah. and they've been serving the Lord, and and then they started to get disappointed, not to each other but to God. Mungkin Anda ada pasangan yang mungkin bukan saling berantem tapi kecewa dengan Tuhan karena Anda bergumul bertahun-tahun and you don't receive it, dan Anda belum mendapatkan jawaban ataupun jalan keluarnya. And how's that? Yeah. Sambil pemusik boleh bersiap-siap. Yeah, you know, after the birth of our third son, Setelah kelahiran anak kami yang ketiga, something ripped inside of my wife.
ada sesuatu yang seperti terluka di dalam istri saya. And she had an issue of blood. Dia memiliki masalah pendarahan. And we prayed for it. Dan kita berdoa untuk itu. And it took, I think, 18 or 20 years before that miracle came. Dan itu membawa kami ke 18 sampai 20 tahun mendoakannya. And sometimes it got so bad she had to go to the hospital. They needed to stop the bleeding. Dan sometimes saya harus membawa istri saya ke rumah sakit dan itu harus supaya pendarahan itu bisa berhenti. And but after 18 or 20 years, in one moment she was healed and it didn't come back. Dan di satu momen setelah 18-20 tahun kami bergumul, akhirnya Tuhan menyatakan mujizatnya. It was difficult for her, painful. Sangat suatu yang berat. And we went through that together. Dan kami bersama-sama menjalani hal itu. Of course, I did not feel what she felt, but yet we went through it together. Ya mungkin secara fisik saya tidak merasakan apa yang istri saya rasakan, tapi kami bersama-sama menjalani. Believing, trusting. Berdoa, percaya, percaya kepada Tuhan, saling percaya. And after 18, 20 years, in one moment she was healed. Dan setelah 18-20 tahun ada satu momen yang Tuhan menyembuhkannya. But not one time Tapi tidak satu were kali we pun angry at the Lord. kami tidak marah kepada Tuhan. Never. Never. I have never been in that way angry at the Lord. Never. Jadi Never kami- in my life. Whatever happened in my life, I have never been angry like that to the Lord. Because the Holy Spirit showed me who He is and how great His love is for me. Saudara-saudara, saya nggak pernah marah sama Tuhan karena saya tahu Roh Kudus sudah menunjukkan kasih-Nya dalam kehidupan saya, keluarga kami. I cannot explain it, why it took so long. I don't understand it fully. Saya tidak bisa memahami hal itu secara penuh. Kenapa Tuhan mengizinkan itu? But my wife and me are so thankful that He walked with us all these 18 years in that trouble. Tapi kami punya attitude sebagai pasangan yang selalu bersyukur karena Tuhan saja masih cukup baik, masih berjalan bersama-sama dengan kami. Don't get angry at the Lord. Jangan marah saudara sama Tuhan. You need to understand His love for you. Anda perlu memahami kasih Tuhan kepada dirimu. Because your anger, because of your disappointment, or because it's taking so long, it separates you from the very one that you need to bring you through that time of difficulty. Karena kemarahan itu bisa memisahkan Anda, padahal dengan jalan-jalan keluar, orang-orang yang akan Tuhan pakai untuk menolong Anda, untuk melewati ini. You know that beautiful scripture, nothing separates us of the love of Christ. Nah itu di dalam Alkitab berkata tidak ada yang bisa memisahkan kasih kita dengan Tuhan. Don't let anything separate you from the love of Christ. Jangan biarkan hal-hal masalah-masalah ini membuat Anda terpisah dengan Tuhan. Every time when the bleeding would come, we would give it to the Lord. Setiap kali pendarahan ini terjadi, penyakit ini terjadi, kami serahkan kembali kepada Tuhan. Sometimes with tears. Kadang kami berdoa, kami menangis. But we knew that He saw us, that He loved us, and He would bring us through, and He did. Hallelujah. Oh kami tahu, tapi Yesus akan membawa kami keluar dari ini dan Dia melakukannya. Haleluya. We wanted 5 children, 6 children. Kami sebenarnya mau 5-6 anak saudara ya. After 3, it stopped. Setelah 3 itu tidak terjadi But we lagi. gave it to the Lord. Tapi kami bersyukur, kami serahkan kepada And we Tuhan. have peace with what He gave to Dan us. kami damai sejahtera dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, itu So perlu. let's pray together. Oleh karena itu mari sama-sama kita berdoa, sama-sama kita bangkit berdiri Maybe pada malam hari ini para singer. First, the couples can come. Ya saudara-saudara, bagi ada pasangan-pasangan yang butuh didoakan. Mungkin tadi Anda mengalami hal-hal yang tadi kami bahas saudara If ya. you're married, you come. Setiap yang sudah menikah pada malam hari, saya rindu berdoa buat orang-orang yang sudah menikah, pasangan-pasangan. Malam hari ini boleh maju ke depan. And then I pray for the singles. Lalu saya akan berdoa kepada orang-orang yang masih And single. I will just put my hand on you. Saya rindu untuk menumpang tangan kepada saudara pada malam hari ini. And the Lord knows what you need. Saudara, Tuhan tahu apa yang Anda perlukan. Para pasangan-pasangan boleh maju ke depan. Thank you Jesus, haleluya. Mungkin ada
ada suami istri boleh maju ke depan pada malam hari ini. Ada pelkam yang datang, pelwap. Boleh maju ke depan, yes. Anda mungkin yang datang sendiri tapi Anda sudah menikah. Boleh maju ke depan malam hari ini. Sesi terakhir dari The Power of Love. Haleluya. Mungkin bisa di backup saja dengan yang masih single, yang sudah menikah. Mungkin boleh turun ke bawah. Ada sister boleh ke bawah. Yuli, kita boleh backup sesi ini. Thank you Jesus, thank you Lord. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah ada kasih yang baru, ada mujizat. Dan Kamu melakukan mujizat di kantor Tuhan. Malam hari juga terjadi mujizat-Mu. Ya Rabbah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mari kita pun katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Percaya, satu hati, suami istri, pasangan demi pasangan, keluarga demi keluarga. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi